adik-adik kelas PIC, kelas 7 PIC. Selamat datang kembali di kelasnya Miss Ania. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah teman-teman dalam keadaan sehat? Semoga sehat ya, jadi bisa memperhatikan kelas ini dalam keadaan yang gembira. Sebelumnya, meskipun kita tidak menjalankan kelas ini dengan meeting biasa ya, seperti yang biasa kita lakukan, tapi lewat video kayak gini, semoga materinya tetap dapat tersampaikan. Nah, pada hari ini kita masih belajar soal IPA ya. Kita mau belajar soal suhu. Suhu ini bagian dari topik kemarin yang sempat kita bicarakan, yaitu soal kalor. Sebenarnya lebih baik kita ngebahas suhu dulu. Jadi ini kita agak mundur sedikit untuk membahas tentang suhu. Kita langsung mulai aja ya. Oke, suhu. Jadi suhu itu apa sih? Jadi suhu itu adalah suatu pengukuran yang dimana kita bisa tahu tinggi rendahnya suatu udara, yang mana dia menyatakan titik rendahnya suhu yang memerlukan titik acuan atau titik patokan, apakah dia dingin atau hangat. Kayak kemarin kita membahas soal adanya kalor atau nggak ada kalor, suhu ini untuk mengukur tinggi atau rendahnya suatu kadar panas tersebut. Nah, dalam pengukuran suhu ada pentingnya kita menggunakan termometer, yang mana termometer ini memiliki empat jenis ya. Yang pertama adalah termometer Celsius, termometer Fahrenheit, termometer Raymore, dan termometer Kelvin. Nah, penggunaan termometer, penggunaan pengukuran ini, mulai Celsius, Fahrenheit, Raymore, atau Kelvin, ini merupakan tergantung dari beberapa daerah di belahan dunia seperti kita. Kecenderungannya kalau misalnya di Asia dia menggunakan Celsius. Sementara kalau misalnya di negara Amerika ataupun di Eropa dia kecenderungan menggunakan Fahrenheit. Kalau Kelvin itu lebih ke universal, kayak kemarin kita bahas soal standar internasional ya, SI-nya, satuan SI-nya, bahwa kalau misalnya suhu itu diukur dengan Kelvin. Nah, ini perbedaan antara keempatnya. Nah, kita harus ketahui dulu termometer itu apa. Jadi termometer berasal dari Yunani, yaitu termos yang berarti panas, dan meter artinya pengukur atau pembanding. Dia biasa terbuat dari kaca, dan isian di dalamnya itu air raksa atau alkohol atau raksa, tapi lebih baik air raksa ya, karena dia bereaksi dengan panas itu lebih baik. Kalau misalnya kemarin kita belajar soal titik pemuaian ya, nah itu raksa itu memiliki titik pemuaian yang tepat untuk dijadikan termometer untuk mengukur panas. Nah, ini perbedaan antara termometer Celsius, Raymore, dan Fahrenheit. Ini teman-teman bisa lihat bahwa skala atasnya dan skala atasnya memiliki angka yang berbeda-beda, begitu juga dengan skala bawahnya. Kalau Celsius sama Raymore dia 0 ya untuk titik bawahnya, titik beku, di mana dia mulai melebur sebelum kalau misalnya ke bawah lagi menjadi minus, itu menjadi titik beku. Sementara kalau misalnya untuk skala atasnya, termometer Celsius itu punya skala atas 100, dan kalau termometer Raymore itu 80. Kalau Fahrenheit dia punya titik di 212 atau sebelum mendidih itu titik atasnya. Dan untuk titik bawahnya di melebur sebelum makin ke bawah menjadi beku itu 32. Nah, berdasarkan yang antara Celsius, Raymore, dan Fahrenheit ini, kalau misalnya kita buat jadi perbandingan antara Celsius, Raymore, dan Fahrenheit itu bisa ditulis 5:4:9. Jadi kalau misalnya kita bisa tulis perbandingan antara hubungan antara ketiga termometer ini, kita bisa tulis bahwa T derajat C atau yang Celsius ini sama dengan 4/5 T derajat R. Berarti kalau misalnya Celsius ke Raymore dia berbandingnya 4/5 ya, berdasarkan dari sini. Kalau misalnya ingin mengubah Celsius ke Raymore ya, jadi 4/5. Nah, begitu juga dengan kebalikannya, kalau mengubah Raymore ke Celsius. Karena Raymore-nya 4, berarti kita taruh di bawah karena di antara duluan, 5/4 T derajat C. Itu kalau misalnya mau tahu antara Raymore dan Celsius berkebalikan ya.
Nah, sekarang kalau misalnya yang kotak sebelah kanan ini ngebahas tentang perbedaan termometer untuk yang Celsius dengan yang Fahrenheit. Nah, ini bisa dilihat kan 9/5, karena kan ini kita mau cari dari C ke F ya, berarti kan 9 kan yang punyanya F ini ya, Pak Fahrenheit ini, per 5 yang punya Celsius ini T untuk angkanya, plus 32 Fahrenheit, jangan lupa 32 Fahrenheit-nya. Kenapa plus 32 Fahrenheit? Plus 32 Fahrenheit dapat dari sini, yang mana dia titik terendah Celsius itu 0, sementara titik tertinggi, titik terendah dari Celsius itu 0, dan titik terendah dari Fahrenheit itu 32. Berarti dari starting point-nya aja udah beda ya, sini teman-teman bisa tahu. Nah, karena starting point-nya yang beda, dia bisa untuk menghitung perbandingannya, kita harus ditambahkan plus 32 untuk mewakili starting point ini. Kalau misalnya dibalik dari Fahrenheit ke Celsius, ini kita tinggal balik aja angkanya, perbandingannya 5/9, tapi untuk bagian T-nya kita kurangkan 32 untuk alasan yang sama, karena dia memiliki starting point yang berbeda, jadi harus dikurangi dulu dengan angka awalnya, yaitu 32. Sampai sini teman-teman paham ya? Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti langsung tanyain di kolom komentar di bawah aja, nanti biar aku jawab lewat sana. Oke, setelah kita ngebahas tentang hubungan antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, ini kita ngebahas sedikit soal termometer Kelvin. Nah, termometer Kelvin ini biasanya dibuat perbandingan langsung dengan Celsius, karena Celsius itu bisa dibilang yang paling stabil ya, dia itu 0 sampai 100 gitu. Nah, perbandingan antara Celsius dan Kelvin ini bisa ditulis sebagai berikut di kotak di bawah ini yang sedang aku highlight. Ini yaitu kalau misalnya dari C ke T, dari C ke K atau Kelvin itu bisa ditambahkan dengan 273. Kenapa dia dibilang 273? Karena 273 itu sebanding dengan 0 derajat Celcius. Yang mana kalau misalnya kita lihat tadi ya, yang di sini ya, dari 0 derajat Celcius punyanya si termometer Celsius itu merupakan skala bawah, di mana dia mulai titik lebur esnya, yang kalau misalnya dia lebih rendah lagi atau lebih minus lagi, itu dia mulai membeku. Itu kalau dibandingkan dengan Kelvin, yaitu sama dengan 273-nya Kelvin. Di titik 273 Kelvin, itu dia merupakan batas titik lebur es. Dia ke bawah, 272 ke bawah sampai 0 derajat, itu dia akan mulai pembekuan, sampai pembekuan es. Ini sama, untuk perhitungannya tinggal ditambahkan 273 sebagai starting point-nya. Ya, hanya ditambahkan saja karena dia memiliki perbandingan. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini 0 sampai 100, ini jaraknya 100 ya, sementara ini 273 sampai 373 sebelum akhirnya dia mendidih, dia jaraknya juga 100. Jadi sebabnya dia nggak pakai perbandingan kayak Celsius ke Reaumur atau Celsius ke Fahrenheit. Ya, sebelum masuk ke contoh soal, di sini aku mau menjelaskan sedikit kenapa satuan Kelvin itu merupakan satuan internasional untuk suhu. Sebenarnya alasannya lebih karena dia punya yang stabil ya, maksudnya bahkan titik nolnya itu bukan merupakan dia sebelum membeku. Jadi karena dia jarak antara titik bekunya itu dia langsung dari 0. Jadi dari bekunya itu mulai dari 0 sebelum naik akhirnya ke 273 sebelum jadi titik leleh ya, sebelum mulai es meleleh, semakin masuk ke 373 lalu sebelum akhirnya mendidih. Jadi karena dia memiliki angka yang cenderung stabil ya, atau ini yang cenderung stabil, maka satuan internasional adalah Kelvin. Aku harap cukup jelas ya, nanti kalau kurang jelas ditanya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Suhu daerah pegunungan menunjukkan 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapa skala yang ditujukan?
Oke, dari soal ini kita bisa tahu ya kalau misalnya yang diketahui soalnya adalah dia punya 20 derajat Celcius. Nah, ini kita tinggal mengkonvert atau mengubah si 20 derajat Celcius ini menjadi ke Fahrenheit. Cara jawabnya gampang, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya ke Fahrenheit itu kita bikin perbandingannya karena kita mau ketahui Fahrenheit, tadi terus dulu angka Fahrenheit itu 9/5 yang mana dia perbandingan dari si Celcius ini. Dikali TC. TC itu yang diketahuinya sih angka tadi 20 derajat Celcius. Plus 32 nih kita masukin angkanya. 9/5 dikali 20 plus 32. Ini kita coret-coret 4, 9 dikali 4 36, 36 ditambah 32, 68 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat Celcius itu kalau misalnya kita convert atau kita ubah ke Fahrenheit jadi 68 derajat Fahrenheit. Jadi skala pada termometer Fahrenheit menunjukkan 68 derajat Fahrenheit. Sudah menjawab ya pertanyaan ini. Kira-kira untuk menjawab soal pengubahan suhu dari pengukuran mau itu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit kira-kira begini ya, tinggal dibandingkan saja. Oh ya, aku mau ngebahas sedikit yang kemarin. Kemarin kita sempat bahas soal kalor jenis ya. Kalor jenis ya, teman-teman masih ingat yang mana dia pakai M dikali kalor, dikali pengubahan suhu, lalu dibandingkan dengan T atau suhunya. Terus yang ada pengubahan antara dari beku ke es, lalu mulai mencair, lalu menjadi air. Ini aku mau ngebahas sedikit cara pengerjaan soalnya, karena kemarin mungkin teman-teman masih ada yang bingung ya pas kemarin aku ngeliat teman-teman ngerjain PR-nya masih ada yang salah. Nah, kita masuk ke contoh soal lagi yang ini untuk laten ya. Jika kalori jenis air 1 kilokalori kilogram per derajat Celcius, kalori jenis es 0,5 kilokalori per kilogram Celcius, kalori latennya 80, hitunglah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kg es dengan suhu minus 20 menjadi 80. Kita terus dulu diketahuinya di sini, semua di sini. Kalor air, kalor es, latennya berapa, T1 dan T2-nya. Intinya kan kita total ya. Kemarin kita belajar kalau misalnya kita total itu Q semuanya, jumlah kalornya dari dia masih di sini, sampai di sini. Nah, kita lakukan Q1, Q2, Q3. Q1-nya itu yang masih di sini. Berarti kita bisa ketahui bahwa itu masih yang S-nya ya, yang masih S-nya masih buku. Berarti kita kali M, kali CS, kalor S-nya ya maksudnya, lalu perubahan S-nya berapa, lalu TS. Ini bisa dimasukin masanya kan 5 kg ya, kita masukin 5 kg di sini. Terus CS-nya ini karena sudah kilokalori, diubah lalu menjadi masuk 0,5. Lalu untuk perubahan suhunya ini menjadi 20 karena kan dari minus 20 menjadi 0 ya, sebelum dia mulai berubah menjadi air, kita ubah jadi 0 dulu, makanya dia 20. Lalu untuk Q2-nya, M kali L, ini untuk hitung laten aja ya, berarti 5. 5 dari masanya dan 80 itu dari perubahan nanti kita naik ke 80, kita tulis 80 di sini. Sementara untuk Q3-nya itu kita udah berubah jadi air, berarti massa, lalu C air, lalu perubahan suhu air, lalu T airnya berapa? 5 dikali 1 dikali 80. Tinggal dikalikan semuanya, nanti akan jadi 850 kilokalori. Jadi diinin satu-satu ya, dan dilihat ini ketentuannya satuannya udah sama belum. Kalau misalnya dia pasangannya kilogram, dia sama kilokalori. Kalau misalnya dia gram, dia pasangannya sama kalori. Disamain ya satuannya. Karena kemana masih ada banyak yang salah. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tanya di komen. Jangan lupa di screenshot, karena ini merupakan syarat untuk absen. Nanti bisa klik di absennya, udah ada di postingannya. Sekian dari aku, dan terima kasih.
dan selamat belajar.